Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji besar syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ketemu lagi ya teman-teman semua bersama saya. Sebelumnya tidak etis dah kalau tidak berkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, biasa dipanggil Bapak Alwi. Karena kan masih muda nih teman-teman, jadi saya disebut kakak sajalah biar makin akrab gitu dengan teman-teman semua. Baik, sebelum pembelajaran dimulai nih teman-teman, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Di sini saya meminta, baik sama saya sajalah, biar tidak lama. Kita mulai berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai agar ilmu yang kita semua dapatkan menjadi berkah dan kita mampu mengamalkannya gitu teman-teman. Baik, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini selanjutnya kita akan mengabsen terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi kalau saya lihat tadi dari absen itu ada 5 orang yang tidak hadir pada pelajaran sejarah kali ini. Dari mana ada yang sakit, yang izin, dan juga yang tanpa keterangan pun ada juga ya teman-teman. Baik, di sini kita akan memperhatikan dulu kontrak belajarnya dulu nih teman-teman sebelum masuk ke pembahasan materi ya teman-teman semua. Baik, yang pertama itu di dalam kelas saya ini tentunya kalian semua yang pertama itu harus menyimak dengan baik agar pemahaman kalian dapat gitu apa yang telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengobrol selama pembelajaran berlangsung ya teman-teman semua. Jadi semuanya diharapkan untuk menyimak dengan seksama apa yang sedang saya jelaskan begitu. Kemudian yang ketiga, itu tidak boleh bermain HP selama pembelajaran berlangsung nih teman-teman. Karena ya tahu sendirilah kalau kita sekali membuka HP itu mungkin lupa dengan segalanya seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, yang sering kalian lakukan selama pembelajaran atau itu karena kecapean, mungkin karena kurang tidur juga ya semalam bergadang sambil ini apa nge-push rank begitu. Dia itu dilarang tidur selama pembelajaran berlangsung. Nah, konsekuensinya seperti apa? Misalkan kalau ada yang tidur di saat pembelajaran saya berlangsung, itu saya tidak akan melarangnya kalian untuk tidur, tetapi tidur di luar begitu. Karena ini kelas tempat belajar, bukan tempat untuk beristirahat seperti itu. Baik, di sini teman-teman, kita akan belajar mengenai tentang sejarah peradaban Islam, di mana kita mengambil tema tentang kisah Ali bin Abi Thalib, di mana dalam subtemanya tersebut kita mengambil kisah keteladanan nih dari Khulafaur Rasyidin yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Sekilas tentang Ali bin Abi Thalib, beliau lahir nih pada, kalau secara Masehi ini 17 Maret tahun 600 Masehi, atau kalau secara Hijriah itu bertepatan 13 Rajab tahun 23 sebelum Hijriah. Ia tinggal di rumah yang pernah ditempati Nabi Muhammad SAW selama 42 tahun teman-teman, yakni rumah Abu Thalib yang merupakan ayah angkatnya Rasulullah atau pamannya Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib ini nih teman-teman merupakan sepupu dari Rasul kita, yakni siapa? Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia. Beliau menggantikan Ali bin Abi Thalib juga menggantikan Utsman bin Affan dan tercatat sebagai khalifah keempat dalam kepemimpinan Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, itu merupakan latar belakang dari Ali bin Abi Thalib ya, seperti itu. Nah, selama menjadi sahabat Rasulullah SAW dan khalifah umat Islam, Ali bin Abi Thalib ini merupakan sosok yang sangat mulia. Akhlak perilakunya begitu baik hingga ia mendapatkan karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Begitu banyak ya keteladanan dari Ali bin Abi Thalib ini teman-teman yang bisa diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Begitu teman-teman. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai orang yang amanah dan juga bertanggung jawab.
Dikisahkan Rasulullah sering menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib dengan penuh tanggung jawab. Ali menjalankan perintah tersebut dari Rasulullah secara amanah dan juga bertanggung jawab. Sifat khusus nih yang perlu kita ambil dari keteladanan Ali bin Abi Thalib, yakni beliau memiliki sifat sederhana dan sangat dekat dengan rakyat-rakyat kecil. Beda dengan pemimpin yang ada di Indonesia, yang dekatnya hanya dengan orang-orang yang mempunyai klik-klik jabatan yang tinggi seperti itu, teman-teman. Jadi itu jangan ditiruti ya. Jadi kita semestinya mengikuti keteladanan sifat dari Ali bin Abi Thalib ini. Pada posisinya sebagai seorang khalifah, teman-teman, suatu ketika ia memasuki pasar sendirian tanpa pengawal. Dia mengingatkan kepada para pedagang tentang ketakwaan dan membantu nih orang-orang yang ada di sekeliling pasar yang membutuhkan pertolongan. Jadi kali ini jikalau memang dia sedang membantu atau mau membantu seseorang, dia tidak pandang bulu, baik itu orang punya ataupun orang tidak punya, teman-teman. Jadi seperti itu salah satu kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ada juga nih selanjutnya kisah yang perlu kita contoh dari khalifah keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu kisah dari Ali bin Abi Thalib yaitu ada salah satu kisah. Jadi waktu itu setelah masa hijrah nih, Ali bin Abi Thalib menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai, yakni siapa lagi kalau bukan Fatimah Az-Zahra, salah satu perempuan terbaik di seluruh dunia, begitu teman-teman. Ibunya adalah Khadijah bin Khuwailid. Pernikahannya yang diberkati terjadi di Madinah waktu itu setelah terjadinya perang Uhud, ketika Fatimah Az-Zahra sedang berusia 15 tahun, teman-teman. Nah, dengan demikian Ali bin Abi Thalib mendapatkan kehormatan tambahan menjadi ayah dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui putra-putrinya dari Fatimah, yaitu siapa saja? Yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan juga Ummu Kulthum. Setelah Fatimah meninggal nih, Ali menikah dengan perempuan-perempuan lain, mencakup Ummu Banin binti Haram, Laila binti Mas'ud, Asma binti Umais, Sahbah binti Rabi'ah, Umamah binti Abil As, Haula binti Ja'far, Ummu Sa'id binti Urwah, dan Mahabbah binti Imru'il Qais, teman-teman. Dari istri-istrinya itu, Ali bin Abi Thalib memperoleh 23 anak, terdiri dari 15 anak laki-laki dan serta 18 anak perempuan, teman-teman. Nah, itulah tadi salah satu kisah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ingin menolong seseorang itu, kita tidak boleh pandang bulu, teman-teman. Itu salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Khulafaur Rasyidin yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Jadi, sedikit kesimpulan setelah sebelum wafatnya Ali bin Abi Thalib ya, teman-teman. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini wafat pada, kalau secara tanggal Masehi, 29 Januari tahun 661 Masehi, atau kalau secara Hijriahnya 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Jadi penyebab meninggalnya waktu itu adalah serangan seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, kalau tidak salah ya. Ia diserang saat sedang salat subuh di Masjid Agung Kufah pada 19 Ramadan 40 Hijriah atau 27 Januari 661 Masehi. Nah, sebelum meninggal, khalifah yang berkuasa selama 5 tahun tersebut memerintahkan anak-anaknya untuk tidak balas dendam dan menyerang orang Khawarij tersebut. Seperti itu, teman-teman. Jadi, banyak sekali ya kisah keteladanan yang perlu kita ambil dari salah satu Khulafaur Rasyidin yang keempat, yakni Ali bin Abi Thalib. Kita bisa banyak mengambil sifat saling tolong menolongnya, kedermawanannya, keberaniannya, bahkan itu merupakan salah satu sifat keteladanan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Baik, seperti itu. Nah, alhamdulillah teman-teman, tidak terasa ya pembelajaran kali ini telah berjalan dengan lancar, teman-teman. Mungkin tidak begitu lama video yang saya sampaikan, hanya sedikit cuil kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib sesuai dengan judul yang saya bawakan. Jadi mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan di dalam perkataan saya. Dan juga sebelumnya kita sebelum mengakhiri pembelajaran nih teman-teman semua, boleh kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada kali ini. Berdoa dalam hati dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, kita selesai untuk pembelajaran pada kali ini. Saya Muhammad Ali Rusmadan, izin pamit undur diri.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.